Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang padanya. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Saya akan membaca beberapa ayat di dalamnya. Ayat yang kedua, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ayat yang ketiga, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Ayat yang keempat, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Kemudian saya akan membacakan di ayat yang ke-17. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah istilah ya, habis jatuh ketimpa tangga. Sudah ketimpa tangga, jalan injak paku. Sudah gitu dikejar anjing. Satu istilah yang menggambarkan permasalahan pergumulan yang datang bertubi-tubi yang tiada henti. Memang ada tulisan atau kata-kata yang mengatakan selesaikanlah masalah tanpa masalah. Pada umumnya memang ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah, tentunya menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Tapi dalam kenyataannya memang tidak semudah itu. Terlebih ketika masalah itu terus ada di dalam kehidupan kita. Satu belum selesai, satu datang lagi. Kira-kira gambaran inilah yang dialami oleh Ahazia. Satu kali dia jatuh dari kisi-kisi kamar, ya begitu, dari kamar atasnya, sehingga waktu dia jatuh itu membuat dia menjadi sakit. Kondisi sakit ini tentunya orang pasti pengen sembuh ya. Pasti seseorang kalau yang sakit ya pengenlah segera pulih, supaya dia bisa kembali lagi beraktivitas, bisa kembali lagi melakukan kegiatannya. Sesuatu yang wajar begitu ya, dan sesuatu yang normal ketika orang sakit itu pengen sembuh. Nah, tetapi ada masalah di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Ahazia. Waktu dia jatuh dari kisi-kisi kamar, dia sakit, dia meminta para utusannya untuk pergi. Ya, perginya kemana? Nah, ini yang menjadi masalah, yaitu dia pergi ke Baal Zebub. Siapa Baal Zebub? Baal Zebub adalah Allah yang ada di Ekron. Nah, Ahazia meminta utusannya untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub ini. Permintaannya sederhana sih, apakah aku akan sembuh dari sakit? Niat hati Ahazia adalah meminta petunjuk supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Harapannya ya syukur-syukur bisa sembuh. Kalaupun sakit, ya paling tidak ada obatnya lah yang akan dikasih, atau petunjuk apa yang akan diberikan dengan harapan dia bisa mengalami pemulihan. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, ternyata langkah Ahazia ini adalah langkah yang salah. Kenapa? Ya kita bisa tahu sebagaimana tadi disampaikan, malaikat berfirman kepada Elia, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga ya dikatakan utusan Ahazia ini pergi meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron. Ya tentunya hal ini menjadi masalah. Dan akibatnya apa? Sebagaimana firman yang disampaikan, bahwa dia akan mati. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Dan betul Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita membaca kisah ini perjalanannya, kalau kita sampai di ayat yang ke-17 dikatakan, maka matilah raja itu sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Niat hati ya, di tengah kondisi sakit, pengen sembuh, pengen tahu perkembangannya, tapi dia salah jalan, dia salah pilih apa yang harus dilakukan. Akhirnya berdampak yang luas. Dia mengalami kematian, dia juga tidak memiliki keturunan laki-laki yang pada akhirnya itu harus berganti. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah masalah dan salah ambil pilihan. Oleh sebab itu, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, mari kita datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Nah terlebih mungkin ada di antara kita ya, memasuki tahun yang baru ini, tidak sedikit kadang saya mendengar begitu ya, orang-orang datang ya meminta untuk diramal. Kira-kira nanti tahun ini bagaimana? Kira-kira nanti saya menjalani kehidupan ini bagaimana? Apakah tahun ini tahun yang baik untuk bisnis? Apakah tahun ini tahun yang baik untuk membangun pernikahan dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara, masih ada saya jumpai orang-orang mengaku Kristen begitu, masih meminta petunjuk, masih meminta untuk diramal ya. Tidak sedikit di antara mereka masih sering mendengar-dengar ya, dengan ramalan-ramalan begitu. Hati-hati, Tuhan tidak senang dengan apa yang kita lakukan jika kita lakukan demikian. Buat apa kita percaya dengan hal-hal yang demikian? Apakah kita tidak punya Tuhan yang sanggup mengatur jalan kehidupan kita menjadi lebih baik? Bukankah Tuhan sudah berfirman, aku akan menyertai engkau? Mari percayakan penyertaan Tuhan. Suka tidak suka, tahun ini kita akan jalani. Mau jalani dengan sukacita, kita akan tetap jalani ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tetapi dengan menggerutu pun kita juga akan tetap jalani. Bagaimana kita menjalaninya? Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita datang ke peramal atau menyelesaikan masalah justru mengakibatkan masalah. Kita pengen tahun ini kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh ya, dengan ramalan dan lain sebagainya. Tapi malah itu justru menjerumuskan kita dan membuat kita akhirnya tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari kisah hidup Ahazia. Sudah jatuh, sudah sakit, ya, salah pilih jalan, akhirnya konsekuensi kematianlah yang dia terima. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi apapun pergumulan itu, apapun kondisi keadaannya, mari kita datang kepada Tuhan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bukankah kita percaya tiap langkahku diatur oleh Tuhan? Kalau kita percaya tiap langkah hidup kita sudah diatur oleh Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya masalahnya, bukan hanya pergumulannya, bukan hanya sakit penyakit yang kita serahkan, tetapi seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ampuni jika kami bisa ambil salah jalan, salah bersikap, salah berucap. Tolong kami memperbaiki kehidupan kami, sehingga ketika kami menyelesaikan masalah, biar kami menyelesaikan masalah dengan baik, bukan menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih, berkati kalau ada di antara kami sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, masalah kehidupan, Tuhan tolong pimpin kami sehingga kami boleh tetap mengalami pimpinan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.